Hai teman-teman, pernahkah kalian membaca sebuah artikel di internet lalu langsung memercayainya begitu saja? Atau justru kalian bertanya dulu nih, bener gak sih informasi ini? Pada umumnya, seseorang akan lebih mudah menerima sebuah pendapat jika pendapat tersebut didukung oleh data, fakta, dan alasan yang logis. Sebaliknya, pendapat yang hanya berupa opini tanpa bukti cenderung terasa kurang meyakinkan. Nah, teks yang memuat pendapat lengkap dengan alasan dan bukti inilah yang disebut dengan teks argumentasi. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan teks argumentasi? Teks argumentasi merupakan jenis teks yang berisi pendapat penulis mengenai suatu permasalahan tertentu dengan disertai alasan dan bukti pendukung. Tujuan utama dari teks argumentasi adalah untuk meyakinkan pembaca agar menerima sudut pandang atau pendapat yang disampaikan oleh penulis. Teks argumentasi memiliki beberapa ciri penting. Pertama, teks ini memuat opini atau pendapat penulis terhadap suatu topik. Kedua, pendapat tersebut diperkuat dengan data dan fakta yang relevan. Ketiga, penyajiannya disusun secara logis dan runtut sehingga mudah dipahami. Keempat, bahasa yang digunakan bersifat jelas, lugas, dan tidak berbelit-belit. Selain ciri-ciri tersebut, teks argumentasi juga memiliki beberapa jenis yang dapat dibedakan berdasarkan pola pengembangan, sumber bukti, dan tujuannya. Berdasarkan pola pengembangan. 1. Pola sebab akibat. Pada pola ini, penulis menjelaskan penyebab suatu permasalahan yang kemudian diikuti akibatnya. 2. Pola akibat sebab. Pada pola ini, penulis mengutarakan terlebih dahulu apa akibatnya, kemudian mencari penyebabnya. 3. Pola persamaan. Pada pola ini, penulis membandingkan dua hal yang memiliki kesamaan untuk memperkuat pendapat. 4. Pola perbandingan. Pola ini, penulis menekankan perbedaan dua hal agar argumen semakin jelas. Pola yang kelima merupakan pola rincian. Pada pola ini, argumen disampaikan secara terperinci dan mendalam oleh penulis. Yang terakhir adalah pola contoh. Penulis memperkuat pendapat dengan contoh konkret yang mudah dipahami. Berikutnya berdasarkan pola sumber bukti. Terdapat dua pola pada ini, yaitu otoritas dan kesaksian. Pola otoritas biasanya penulis mengambil argumen yang didukung oleh pendapat ahli, tokoh, atau lembaga terpercaya agar semakin valid dan meyakinkan orang-orang. Sementara pola kesaksian menyertakan argumen yang diperkuat oleh pengalaman atau pengamatan langsung seseorang sebagai bukti bahwa argumen tersebut benar ada di sekitar kita secara nyata. Jenis yang berikutnya berdasarkan tujuannya. 1. Teks argumen analitik merupakan teks yang bertujuan meyakinkan pembaca agar menyetujui pendapat penulis tanpa disertai ajakan secara langsung. 2. Teks argumentasi hortatorik, sebuah teks yang tidak hanya meyakinkan pembaca tetapi juga mendorong atau mengajak pembaca untuk melakukan sesuatu. Teman-teman, silahkan perhatikan contoh teks ini ya. Setelah memahami jenis-jenisnya, agar dapat meyakinkan pembaca, teks argumentasi juga harus memperhatikan kaidah kebahasaan tertentu. Kaidah kebahasaan dalam teks argumentasi ditandai dengan penggunaan adverbia, verba, konjungsi, serta pemanfaatan fakta dan opini secara tepat. Adverbia merupakan kata keterangan yang berfungsi menunjukkan waktu atau tempat. Verba adalah kata kerja yang menyatakan suatu tindakan atau proses. Konjungsi berfungsi sebagai kata penghubung antar kata, frasa, atau kalimat. Sementara itu, fakta dan opini merupakan dua hal yang berbeda. Fakta adalah informasi yang kebenarannya dapat dibuktikan, sedangkan opini merupakan pendapat subjektif yang belum tentu disetujui oleh semua orang. Ini adalah contoh dari kaidah kebahasaan yang digunakan di dalam teks argumentasi. Disimak baik-baik ya.
Selain kaidah kebahasaan, teks argumentasi juga harus disusun dengan struktur yang jelas agar mudah dipahami oleh pembaca. Struktur teks argumentasi terdiri atas 3 bagian, yaitu pendahuluan, badan argumen, dan kesimpulan. Bagian pendahuluan berisi pengenalan topik serta pendapat awal penulis. Bagian badan argumen memuat alasan, data, dan bukti yang digunakan untuk mendukung pendapat tersebut. Sementara itu, bagian kesimpulan berfungsi untuk menegaskan kembali pendapat penulis sekaligus memberikan ajakan kepada pembaca. Sebagai contoh, dalam teks "Masihkah perlu perpustakaan fisik?", bagian pendahuluan terdapat pada paragraf awal yang membahas perkembangan teknologi digital dan anggapan bahwa perpustakaan fisik sudah tidak diperlukan. Bagian badan argumen terdapat pada paragraf berikutnya yang menjelaskan peran perpustakaan sebagai sumber informasi terpercaya dan ruang belajar yang kondusif, serta diperkuat dengan data dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Adapun bagian kesimpulan terdapat pada paragraf terakhir yang menegaskan bahwa perpustakaan fisik masih relevan dan perlu terus untuk dipertahankan. Nah, sekarang teman-teman tentu sudah lebih memahami teks argumentasi, bukan? Mempelajari teks argumentasi sangat penting karena dapat melatih kita untuk berpikir kritis, membedakan fakta dan opini, serta menyampaikan pendapat secara logis dan meyakinkan, terutama di era digital seperti sekarang. Selanjutnya, yuk jawab pertanyaan-pertanyaan yang tersedia. Teman-teman boleh tulis jawaban kalian di kertas lembar ya. Jangan lupa dikumpulkan besok atau di pertemuan selanjutnya. Dadah, terima kasih sudah menyimak. Soalnya ada di deskripsi ya.